Halo teman-teman, saya Alpinanta Buruginting. Kali ini saya akan membahas tentang ekologi lamun. Yang pertama itu pengertian lamun. Lamun atau sigris adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang berbiji satu monokotil dan mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Jadi sangat berbeda dengan rumput laut. Selanjutnya ada karakteristik ekologi. Yang pertama itu suhu. Di penelitian melaporkan adanya pengaruh perubahan suhu terhadap kehidupan lamun. Antaranya itu mempengaruhi metabolisme, penyerapan unsur hara, kelangsungan hidup. Yang kedua ada salinitas, yaitu toleransi lamun terhadap salinitas bervariasi antara jenis dan umur. Lamun yang tua dapat mentoleransi frekuensitas salinitas yang besar. Selanjutnya ada ciri-ciri ekologis padang lamun, antara lain adalah terdapat di perairan pantai yang landai di daratan lumpur ataupun pasir. Yang kedua pada batas terendah, daerah pasang surut terdekat, hutan bakau ataupun daratan terumbu karang. Yang ketiga mampu hidup sampai kedalaman 3 meter di perairan tenang dan terlindung. Yang keempat sangat tergantung pada cahaya matahari. Yang kelima mampu melakukan proses metabolisme. Yang keenam mampu menghidupkan di media air asin. Yang ketujuh mampu mempunyai sistem perakaran yang berkembang baik. Adapun peranan, fungsi, dan pemanfaatan lamun. Yang pertama itu peranan lamun di lingkungan perairan laut dangkal. Yang pertama itu sebagai produsen primer, yang kedua sebagai habitat biota, yang ketiga sebagai penangkap sedimen, yang keempat sebagai pendaur zat hara. Yang B, terdapat fungsi ekosistem lamun perairan dangkal. Yang pertama itu menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui tekanan dari arus dan gelombang. Yang kedua, daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang secara mengembangkan sedimentasi. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda dan dewasa yang berkunjung ke padang lamun. Yang keempat itu, daun-daun sangat membantu organisme-organisme efirit. Yang kelima itu mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi. Yang keenam, memfiksasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Selanjutnya ada pemanfaatan lamun. Yang pertama itu secara tradisional lamun telah dimanfaatkan untuk untuk kompos dan pupuk. Yang kedua itu cerutu dan mainan anak-anak. Yang ketiga itu dianyam menjadi keranjang. Yang keempat itu tumpulkan dengan pematang. Yang kelima itu mengisi kasur. Yang keenam ada yang dimakan. Yang ketujuh dibuat jaring ikan. Nah, pada zaman modern ini, lamun telah dimanfaatkan untuk yang pertama itu untuk penyaring limbah, yang kedua itu stabilisator pantai, yang ketiga bahan untuk pabrik kertas, yang keempat makanan, yang kelima obat-obatan, dan yang keenam sumber bahan kimia. Nah, berikut ini terdapat contoh-contoh lamun, yaitu Hotocoloria sabakara, Fragum, Modulus, Tridacna sp. Nah, di sini kita bisa dapat melihatnya gambar-gambar contoh di atas. Ini adalah tumbuh-tumbuh hewan yang hidup di lamun. Nah, di sini juga kita bisa melihat itu jenis-jenis lamun yang terdiri dari Halopia ovalis, Comodicea rotundata, Hodolu universalis, dan lain-lain. Kita dapat melihat ini jenis-jenis lamun tersebut. Hewan yang sering banget kita temukan di lamun yang bergantung hidup kepada lamun, yaitu dugong. Nah, dugong ini memiliki peran padang lamun bagi biota, antara lain itu sebagai daerah mencari makanan atau feeding ground, yaitu memijah atau spawning ground, yang mampu melindung, yaitu shelter ground, dan pembesarannya nursery ground. Nah, dugong ini sangat-sangat berperan penting bagi lamun untuk kelangsungan hidup.